cara munggah tulisannya. Sini. Pertama, bahan yang gunakan. 1. Jerami kering. 2. Tiga itu. Bahan-bahan yang bisa dimanfaatkan untuk tanam jamur merang. Cara kerja membuat kompos. Bahan yang sudah disediakan dibasahi dengan rata, lalu dibuat kubukan supaya diperlukan fermentasi selama 4 hari. Tujuannya fermentasi ini untuk membuat kompos agak lunak, bukan busuk. Jadi kompos itu biar lunak, dan untuk mengurangi keasaman kompos ditambah kapur, campuran kapur. Nanti saya buatkan komposisinya berapa. Ini tidak saya tulis. Komposisinya ada untuk mengurangi keasaman dan untuk menetralkan itu. Cuma membutuhkan kalsium. Kalsium bukan hanya kapur aja, kalsium karbonat bisa, kalsium dolomit bisa, kalsium pertanian. Terus pada waktu hari ke-4, kompos tadi dibalik, dibongkar, ditambah nutrisi katul. Katul itu dedek. Itu nanti komposisinya juga kasih sendiri yang banyak. Lalu kita tutup lagi selama 3 hari. Setelah 3 hari kita masukkan dalam bubung untuk proses pasteurisasi atau sterilisasi dalam bubung. Tujuannya untuk mematikan jamur-jamur yang ada di media tadi, media yang kita buat untuk menanam jamur merang. Jadi bukan mati, bukan, tapi untuk menghambat supaya jamur yang kita tanam itu tumbuh dulu. Kalau jamur memang nggak bisa mati, tetap hidup, walaupun panasnya berapapun nggak bisa mati. Tapi untuk menghambat supaya jamur yang kita tanam bisa tumbuh dulu. Nggak keduluan jamur lainnya. Kadang-kadang kan ada yang tumbuh Coprinus yang panjang-panjang itu, karena itu kurang steril di medianya tadi. Untuk menghambat spora jamur lain, kita perlu pasteurisasi menggunakan uap air selama 5 jam 70 derajat.
mulai dipanasi gitu. Panasi ya, panasi dulu. Sebetulnya walaupun nggak dipanasi ya tetap tumbuh, tapi nanti balapan sama jamur lain. Oh tujuannya. Jadi tujuannya kalau balapan sama jamur lain, kan masalahnya jamur merang itu sporanya kalah kuat dengan jamur alami. Seperti Coprinus yang tumbuh itu lebih kuat. Jadi kalau itu tumbuh dulu jamur merahnya nggak mungkin bisa berkembang, kecuali nanti itu sudah habis baru dia jamur merahnya berkembang, spora jamur merah. Balik gimana sih? Habis 4 hari. Iya, dibalik, dibongkar lagi. Pak Sony ini Tumpukan ya kita. Tumpukannya ini tumpukannya, Ya. terus ini dibalik kayak gini. Bukan dibongkar, ya dibalik itu tapi kan caranya dibongkar dikit-dikit, Oh, iya. bukan seperti balik balok gitu. Iya kan, kan. Soalnya Kalau balok kita balik gini bisa, kan karena ini kan tumpukan ya, jadi bentuk tumpukan sampah ditumpuk, kalau dibalik gini kan nggak bisa, ya kita ambil dikit-dikit, kita bongkar dikit-dikit, terus kita balik, kita buat susunan seperti semula gitu. Yang dari yang tengah, terus yang tengah kan biasanya panas, yang samping-samping kan kurang panas, jadi kan nggak merata. Pembentukan komposnya itu nggak merata, ada yang setengah matang, ada yang belum, dan gitu. Makanya kita adakan kembalikan supaya kompos itu bisa merata jadi kompos. Karena jamur itu tumbuhnya di kompos, bukan di barang segar kalau di kompos. Kompos itu kan setengah busuk ya istilahnya. Penyusunan kompos dalam rak. Pada hari ke-8 tadi kompos dimasukkan dalam rak. Hari ke-8 ya. Hari ke-8. Cara menyusunnya dulu. Jadi cara penyusunan kompos di dalam rak itu nggak usah dipadatkan, diongkar-ongkar. Tujuannya nanti pada waktu sterilisasi uap itu bisa masuk ke dalam kompos. Jadi matangnya kompos itu bisa merata. Kalau kita padatkan, yang kena panas itu cuma luarnya aja, dalamnya nggak akan kena asap uap. Akhirnya menimbulkan jamur yang di Coprinus yang dari dalam nggak kena panas itu hidup dulu. Akhirnya panennya panen jamur lain, jamur Coprinus, jamur merahnya kalah. Setelah disterilkan, baru dipadatkan. Setelah disterilkan baru dipadatkan, lalu ditaburkan bibit. Sudah siap tanam.
setelah tanam kita tutup rapat semuanya, jendelanya, gumbung, pintu, terus lantai harus dibasahi, tujuannya untuk menambah kelembapan dalam ruangan. Jadi lantainya dibasahi, terus kita tutup, diinkubasikan selama 4 sampai 5 hari, baru kita buka jendela. Itu mesidium sudah merata, dibuka jendelanya, kemudian disemprot kabut menggunakan air bersih, jangan air yang mengandung garam, jangan air yang kena minyak, jadi air tawar, air bersih untuk penyemprotan. Air dong. Ya, air aja, nggak dikasih tambahan apa-apa. Disemprot biasa. Ya, seperti kabut, seperti nyemprot padi itu kan. Nyebar kecil. Terus hari ke-7 sudah kelihatan tumbuh binet jamur kecil-kecil. Nah, kalau sudah tumbuh binet kecil-kecil, baru jendela kita buka dua-duanya kanan kiri. Tujuannya untuk sirkulasi udara dalam tubuh. Dan pertumbuhan itu bisa berkembang kalau ada udara. Tanpa ada udara, terutama tanpa ada udara, nggak bisa berkembang. Semua tanaman itu membutuhkan sirkulasi udara segar, terutama pagi hari. Tapi ya nggak selamanya, kalau musim dingin itu cuma 5-6 jam aja buka jendelanya, kemudian ditutup lagi, karena jamur merang membutuhkan suhu tinggi 27 sampai 37, minimalnya tuh 27, maksimal 37. Kalau di bawah 27 jamur merang itu kurang panas, jadi nggak akan merangsang pertumbuhan spora untuk menjadi bibit jamur. Kalau di bawah itu mengatasi kalau dia biar nggak sampai keluarnya gitu. Jangan selalu sering dibuka. Oh, Ya, cuma itu aja. Karena apa? Kalau sering dibuka, kan di kompos ini sudah menyimpan panas di komposnya. Di media tanam itu sudah menyimpan panas kan, tadi yang sudah kita nggak perlu dikasih lampu gitu. Nggak bisa, kan lampu kering. Oh. Kering. Nggak usah dikasih lampu. Nah, kecuali kalau terlalu dingin betul, baru kita panasi pakai uap air. Jadi kita mendidihkan air, terus uapnya disalurkan ke dalam ruangan. Karena panasnya yang kita butuhkan panas lembab, bukan panas kering. Itu kalau memang diperlukan, kalau enggak ya enggak. Intinya kumbung jamur itu enggak boleh selalu sering dibuka, keluar masuk gitu. Kalau biasanya paling buka ya 1 kali, orang masuk, kali panen, penyemprotan, terus kemudian tutup lagi. Jadi enggak boleh setiap orang lihat buka enggak boleh. Jadi harus tertentu. Tujuannya kan apa? Kalau kita harus selalu rapi untuk membuka tutupnya, itu nggak terlalu sering. Tujuannya panasnya dari dalam kumbung nggak keluar, dan kelembabannya juga nggak hilang. Kita buka kan kelembaban kurang. Ya, tujuannya itu supaya tetap lembab. Jadi kita harus selalu menutup. Nggak boleh selalu setiap hari, contoh tiap hari 4-5 kali dibuka nggak boleh, yang maksimal 3 kali, pagi, siang, sore. Buka pun nggak boleh lama-lama. Buka pun nggak boleh lama-lama, petik jamur pun nggak boleh terbuka, harus tertutup. Buka tutup langsung di. Ya, ditutup, kita di dalam kumbung tertutup, kita panen.
nggak boleh dibuka. Apa nggak boleh? Ya enggak, kan kumbungnya nggak harus seperti ini ya, harus terang biasa bisa. Karena ini kita buat untuk apa? Untuk pelatihan aja, jadi bukan untuk produksi kan ini. Kalau untuk produksi luarnya nggak pakai dinding yang gelap ini, Transparan. Oh, bisa. transparan ya. Setelah tanam ya, setelah tanam itu 3-4 hari, 3-5 hari ditutup, jadi nggak boleh dibuka. Berarti cahaya itu nggak ngaruh sama itu ya, tanaman jambu. Kalau cahaya langsung nggak boleh, Oh gitu. nggak boleh. Transparan tapi nggak boleh cahaya langsung. Oh. Kalau cahaya langsung kan mengenai medianya kering, ya kayak padang seperti gajah ini kayak Mantainya kayak gini masih nggak apa? apa-apa, Bisa. nggak apa-apa. Tapi harus dikasih basah, Biar lembab gitu. lembab. Tujuannya kan biar menahan lembab, menambah lembab. Kan kelembaban itu yang dibutuhkan 85 sampai 90. Ngukurnya gimana? Ada alat buat ngukur? Kalau Kelembapan. untuk ukur ada ukurannya kelembaban, tapi kalau orang berkacamata masuk gini kan sudah Kayak gitu. turun. Nah, itu Ingat. sudah kelembabannya sudah cukup. Tapi kalau masuk pakai kacamata nggak ngembun, itu berarti nggak lembab, itu di bawah 70. Alasan untuk ngetes hidrometernya itu ada hidrometer murah kok, hidrometer untuk kelembapan paling murah 25. Terus, setelah tanam ya, tanam didiamkan selama 5 hari. Hari ke-6 hari ini. Hari ke-6 setelah tanam bisa dibuka dan diam. Jendela bila kering perlu penyiraman. Anda
Sisanya tinggal pengamatan untuk yang besar. Bisa dipanen. Bisa dipanen. Seterusnya tinggal memantau yang mana bisa dipanen, yang bisa dipanen sampai habis. Setelah ada pertumbuhan yang bisa dipanen, soal penyemprotan itu tergantung kondisi media tanam. Kalau kelihatannya agak keringan, itu perlu disemprot lagi pakai kabut. Kalau udah ya nggak usah. Jadi tergantung kebasahannya cukup atau belum. Kalau sudah cukup nggak usah, nggak perlu disiram. Kalau kurang ya baru disiram. Tetap ventilasi jendelanya itu dibuka 6 jam dari mulai pagi sampai jam 1. Penyemprotan biasanya itu dilakukan 2 kali, pagi hari setelah panen, terus kedua disemprot lagi pada waktu penutupan jendela. Jendela ditutup lalu disemprot lagi. Kalau sudah basah ya nggak usah disemprot. Ya, tiap harinya seperti itu aja sampai seterusnya, sampai akhir panen. Komposisi aku 100%. Baku seperti jerami dan seterusnya. Udah di situ. Terusnya di situ. Oh ya ngeluh. 100%. Terus kapurnya, kapur atau kalsium 10%. Oh, 6%. Dedak atau bedatul 10% dari ini. Pekatul. Kapur. Kalsium. Kapur atau kalsium, dedak atau bekatul 6% dari bahan baku. Seperti jerami dan lain-lainnya itu syarat tambahan itu. Untuk nutrisi lain, perangsang-perangsang itu bisa digunakan, contoh menggunakan pupuk pertumbuhan, pupuk tambahan nutrisi organik itu ada. Tapi bahan bakunya pokok tanam jamur cuma itu. Berarti kalau bahan bakunya 100 kilo gitu, butuh 6 kilo kapur, ya. 10 kilo dedak. Ya.
Saya kira untuk budidaya jamur bahannya yang cuma seperti ini aja, nggak ada lain-lain lagi, cuma ini aja. Seperti itu nambah-nambah perangsa segala macam itu kan nanti bisa kita cari sendiri. Apa perangsanya itu ada spora, perangsang untuk spora, mempercepat pertumbuhan itu juga nanti ada bukunya sendiri. Vitamin-vitamin. Ya, seperti vitamin itu ada. Dan itu tergantung apa petaninya mau sukanya mau apa itu kan. Yang penting intinya untuk vitamin tanaman itu aja yang sesuai dengan spora jamur. Bermacam-macam kok untuk perangsang pertumbuhan vitamin jamur itu bermacam-macam jenis. Ada untuk teorinya ya saya kira cukup ini aja, nggak ada. Tanya jawab. Nanti perlu dipertanyakan jadi apa yang ditanyakan nanti saya jawab. Saya bisa jawab. Nah terus bibit ini biasanya untuk 4 sampai 5 meter. Jadi 4 sampai mungkin 1 rak cukup, 1 bumbung. Itu udah tadi Ya, itu. 1 itu kan 10 rak, jadi 10 ton. 100.000 setelah. Sekian.